kehidupan, ya bahkan kehidupan saudara di dalam kekristenan saudara akan berada di dalam kehidupan di mana kita membawa kekristenan kita akan menjulang tinggi. Nama Tuhan akan makin kita agungkan, atau justru kita akan terbawa oleh dunia ini di dalam kelenyapan. Perhatikan akan hal ini saudara, bahwa semuanya ini ada di tangan daripada saudara. Saya surprise pada saat saya mendengar akan hal itu. Tadinya antara percaya dan enggak. Tapi pada waktu saya berada di Indonesia, saya juga diingatkan akan hal ini. Ada salah satu seorang kalau saya boleh katakan motivator. Dia mengatakan prepare for young generation. Dia katakan, karena yang akan menguasai di dalam dunia leadership dan akan menguasai di dalam dunia bisnis, semuanya akan ditanganin oleh anak-anak muda. Tetapi salah satu yang saya ingin ingatkan kepada saudara, supaya saudara tidak menjadi apa yang saya katakan ini. Mereka katakan bahwa anak-anak muda pada generasi ini sulit sekali diajak komitmen. Maka itu saya challenge saudara, saya tolak akan hal ini ada di dalam kehidupan saudara. Ada amin saudara. Kenapa dia katakan bahwa generasi saat ini susah diajak komitmen? Karena dunia yang membawa. Dia katakan, karena dunia yang membawa akan generasi ini untuk sulit di dalam komitmen. Karena melalui akan kemajuan zaman, bahwa salah satu yang mempengaruhi akan kehidupan anak muda sulit tidak ajak komitmen. Karena berdasarkan informasi yang sangat mudah sekali melalui internet. Saudara nggak suka untuk beli barang di Houston misalnya, atau saudara tidak suka untuk beli barang di Austin. Saudara bisa searching kemana saja. Mungkin order dari China, mungkin order dari manapun juga, saudara bisa mendapatkan akan barang itu. Saudara sudah sulit sekali untuk saudara commit, mencintai akan city saudara. Mungkin kalau saudara membeli di Austin, taxnya akan masuk di Austin. Tetapi mereka sekarang ini, generasi saat ini, mereka sudah mudah sekali. Mereka nggak suka gereja, mereka bisa searching melalui internet. Maka dari itu ini yang dikatakan, bahwa generasi yang saudara dan saya pada saat ini ada, susah diajak komitmen, tetapi hal ini tidak ada di dalam kehidupan saudara. Ada amin. Ada amin. Setiap daripada saudara adalah orang-orang yang mau hidup, untuk hidup ada di dalam suatu komitmen. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh selalu senantiasa siap di dalam kemudaan kita, di dalam kemudaan saudara, untuk kita siap untuk dipakai oleh kemuliaan akan nama Tuhan. Ada amin saudara. Setiap daripada kita, mari kita bapak-bapak, kita assist mereka, kita tuntun mereka untuk berada di dalam generasi yang siap dipakai oleh Tuhan. Biarlah mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Kita jangan mundur saudara. Amin Pak Simon. Saya dan Pak Simon gak akan mundur. Tetapi tugas saya yaitu untuk assist saudara semuanya. Maka dari itu kalau Pak Simon mungkin yang tertua yang ada di tempat ini pada saat ini, mari Pak Simon dan Tante Mary bangkit berdiri. Saya akan memberikan honor bagi mereka. Ya. Kalau mereka ada di tempat ini, mungkin tertua yang ada di tempat ini, karena mereka mau membawa, mau assist saudara semua, mau bergandengan tangan dengan saudara. Let's go, maju di dalam Tuhan. Ada amin. Ada amin saudara. Kita generasi yang sudah lewat boleh dikatakan, kita nggak akan mundur juga. Sebelum saudara maju, kita nggak akan melepaskan. Tetapi kita siap untuk menyampaikan beton kepada saudara. Kita siap untuk memberikan kepada saudara. Ada amin. Untuk generasi yang akan datang, biarlah kita boleh dipersiapkan oleh Tuhan. Mari silakan duduk saudara. Saya ada di tempat ini, saya ada suatu pesan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Ini bukan firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, tetapi Tuhan memberikan firman ini kepada saya. Mari kita buka di dalam kitab Lukas. Sebelum kita
mendengar akan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6. Ada message untuk kita semua. Kitab Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Saya sebentar, let me see. Saya baru saja membaca. I miss. Ini kalau saya langsung dapat dan saya nggak langsung saya take notes karena saya pikir wah saya akan di mana tadi? Oke, nanti kalau saya ingat saya akan sampaikan karena ini bukan yang saya ingin sampaikan malam hari ini, ya. Tetapi saya ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan ingin untuk di dalam kehidupan kita, ya, untuk kita boleh senantiasa siap untuk menerima akan firman Tuhan, menghampiri akan firman Tuhan. Tuhan akan membawa kehidupan kita, Tuhan akan melepaskan kita. Biarlah kita izinkan untuk Tuhan bekerja secara leluasa di dalam kehidupan kita. Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan ingin untuk membawa akan kehidupan kita. Tuhan turun, ya. Tuhan turun. Oke, betul, ya. Di dalam ayat yang ke-17, sorry, saya lihat ayat yang salah tadi. Ya, di dalam ayat yang ke-12, 17 dikatakan, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tiro Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17 bahwa dikatakan ia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Dikatakan bahwa Tuhan turun bersama-sama dengan mereka. Tuhan turun di dalam level daripada saudara dan saya. Mungkin seringkali kita katakan bahwa kita nggak level dengan teman kita. Ya, mungkin sering katakan bahwa oh dia nggak level sih, dia dengan saya, gua nggak level dengan dia katakan. Tetapi Tuhan katakan bahwa Tuhan turun tempat yang datar satu level. Pada saat retreat ini ada suatu pesan daripada Tuhan. Tuhan ingin memberikan kepada kita, dia akan turun untuk di dalam level kita. Tuhan mau menghampiri kita. Tuhan akan ada di dalam kehidupan daripada kita. Dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, dikatakan bahwa murid-muridnya banyak dan orang lain yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan dari pantai Tirus dan Sidon. Kalau hal ini saya boleh pikirkan, seperti kita keadaan pada saat ini, mungkin dari Atlanta, seperti dikatakan, ya, seperti dikatakan mungkin dari Austin, seperti dikatakan mungkin dari Houston, mungkin dikatakan dari Columbus dan lain sebagainya, mereka ada di tempat itu. Saudara, saya ingin untuk membayangkan apa yang saya terima, ayat yang saya terima ini, bahwa Tuhan turun di suatu tempat yang datar, berarti di dalam level daripada kita.
sesuatu kehormatan ya yang Tuhan boleh izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau hadir, Tuhan mau mendatangin kita. Kita yang berkumpul dari berbagai tempat, murid-murid Tuhan yang berkumpul dari berbagai tempat. Ayat yang ke-18 katakan, mereka datang untuk mendengarkan Dia. Setiap daripada kita datang untuk mendengarkan Tuhan. Ada amin. Kita datang untuk mendengarkan akan Dia. Dan dikatakan selanjutnya, untuk apa? Untuk disembuhkan. Bukan hanya untuk datang untuk mendengarkan, tetapi berapa banyak mau datang untuk disembuhkan. Berapa banyak daripada kita datang mau mengalami sesuatu perubahan. Kalau kita sakit, kita nggak mau pulang sakit, ada amin saudara. Kita mau pulang sembuh. Kita mau pulang sembuh. Kita udah capek-capek berada di tempat ini, kita mau disembuhkan. Kita mau disembuhkan, Tuhan menghampirin kita. Dari berbagai-bagai kota yang ada di tempat ini, Tuhan mau menghampirin kita, mau satu level dengan kita, mau understand your problem, mau understand your level. Mungkin kita datang dengan keadaan jatuh di dalam dosa. Kehidupan kita mungkin jauh daripada Tuhan. Tuhan mau datang menghampirin kita, mau satu level dengan saudara. Mau mengajak saudara untuk kita mengalami sesuatu kesembuhan. Ada amin. Tuhan mau menyembuhkan kita. Maka dari itu di dalam setiap session, mari kita buka akan kehidupan kita dengan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18 yang kita baca tadi. Bahwa di situ dikatakan penyakit mereka disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk. Mungkin saudara ada banyak sekali ikatan di dalam kehidupan kita. Ada roh-roh yang mengikat kita. Tetapi puji Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Mereka beroleh apa? Kesembuhan. Bukan hanya sakit penyakit jasmani, tetapi sakit penyakit rohani pun Tuhan mau sembuhkan kita. Tuhan mau sembuhkan saudara dan saya. Ada amin saudara. Kalau kita datang untuk mendengar, kita datang mau minta untuk disembuhkan. Tomorrow Pastor Herman, morning, Pastor Herman juga akan menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini, Daniel Bonia akan datang dari West Palm Beach, Florida. Akan datang untuk kita. Kita membuka akan hati kita. Biarlah kita boleh menerima. Kita meminta untuk kesembuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saya akan disembuhkan. Segala sakit penyakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Kita akan mengalami kesembuhan. Tapi kuncinya ayat yang ke-19 dikatakan, dan semua orang banyak itu apa? Katakan sama-sama, come on. Katakan, baca bersama-sama. Orang banyak itu apa? Tried. Katakan, berusaha, mencoba, terus menjamah. Kalau kita nggak menjamah dia, maka dari itu apa? Don't expect something happen in your life. Jangan mengharap Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan mau menjamah kita, menyembuhkan kita. Tetapi firman Tuhan selama retreat ini, terutama untuk young generation, mari jamah dia, jamah Tuhan. Setiap session jamah Tuhan, jamah dia. Dan Tuhan berjanji, ya, dikatakan, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu dikatakan, and the people all try to touch him because the power